Banyak yang bilang katanya BMW M46 facelift katanya gampang rusak. Nah, hal ini membuat stigma orang seolah mobil ini kayak mobil gagal aja gitu kan. Tapi kayaknya nggak afdol kalau gue nggak menginterview pemiliknya langsung. Kira-kira tanggapan dia seperti apa ya? Mari kita bahas BMW M46 N46. Ya, kali ini gue sudah bersama dua orang pengguna dari BMW M46 N42 yang facelift ya. Dan ini dua-duanya orang hits. Mobilnya hits semua ada di Instagram, yaitu ada Bro Juli dan Bro Hendy. Bro Juli Instagramnya apa, kasih tahu dong. Juli Purwantoro. Kalau misalnya mobilnya Diabolical M46. Nah, tuh pasti pada tahu lah nih. Kalau Bang Hendy? Oke, Instagram gue M46 Titan Seal 3ER. Nah, itu pasti nggak asing lah. Kalau pecinta BMW pasti kalau scroll beranda pasti keluar tuh gambar mobil mereka semua. Ya, hari ini gue khusus pengen membahas tentang BMW M46 yang N42 nih. Karena banyak orang berstigma nih, berpikiran N42 ini gampang rusak gitu kan. Nggak seperti yang pre-facelift lah. Kata orang sih ada katanya. Tapi kan gue nggak tahu, orang-orang kan bisa aja ngomong tanpa bukti gitu. Dia belum pernah make gitu kan. Makanya gue langsung mengundang narasumbernya nih, berdua pemakai langsung BMW M46 N42. Nah, sebelumnya gue pengen nanya dulu, untuk Bro Juli lu udah berapa lama pakai? Sekitar hampir 3 tahun kayaknya. 3 tahun? Hampir 3 tahun. Oke, Bang Hendy? Ya, Desember ini 3 tahun. Sama. Jalan 4 tahun malah. Jalan 4 tahun malah? Jalan Berarti 4 tahun. 8 tahun ini. Oke. Nah, ini udah cukup lama nih menurut gue. Nah, kenapa sih lu milih N42 itu? Apa kelebihannya menurut lu? Kelebihannya pertama harganya lebih gimana ya? Kalau misalnya dibandingkan, kalau misalnya untuk facelift ini ada 2 tipe mesin, yang ada N42 sama N46. Iya. Dan kalau misalnya waktu itu emang milihnya itu yang rada budget dikit dibandingkan N46. Dan ya tapi pingin di atas yang pre-facelift. Karena yang facelift ini dia udah 2000 cc. Beda sama yang pre-facelift yang pure 1800. Kalau lu Bang Hendy gimana? Ya, awalnya gue memang milihnya tuh pengennya facelift, tapi gue nggak mau 325 karena gue pikir gue mau pakai harian, dan habis itu juga ya N42 itu dikenalnya irit bensinnya gitu loh. Ya sebenarnya sih gue nggak nyari irit atau gimana juga ya, tapi yang jadi concern gue saat itu adalah banyak orang yang bilang, oh ini mobil rewel gitu kan. Mendingan kalau udah 318 kenapa nggak M43 aja gitu. Tapi gue pikir yang namanya Eropa pasti akan lebih rewel dibanding mobil Jepang sih gitu loh. Jadi gue pikir ya udahlah gue beli aja dulu. Waktu itu sebenarnya gue nyarinya N46 malah. Nah, N46 itu juga sama rewelnya sebenarnya. Tapi karena nyari N46 itu susah, apalagi yang last edition 2004 itu last edition kan. Akhirnya gue nemu N42 dengan kondisi yang buat gue ini perfect banget nih. Gitu loh. Ya udah akhirnya gue ambil N42. Gitu. Nah, gue pengen kesimpulan ini. Ringkasnya aja, kalau tanggapan orang kalau N42 itu gampang rusak, benar nggak? Balik lagi, semua itu harus tergantung sama orang yang make, maksudnya tergantung perawatannya. Kalau misalnya semuanya benar-benar perawatannya tepat waktu, menurut gua mobil akan awet-awet aja sih. Kalau menurut gua pribadi. Kalau menurut Bang Hendy? Gue juga mengamini kata Juli ya, tapi balik lagi gini, yang namanya Eropa pasti akan lebih rewel dibanding beli
melihara mobil Jepang, sorry maksudnya gitu. Tapi untuk N42 ini bukan rewel sih sebenarnya. Gue nggak setuju tuh maksudnya dibilang N42 tuh rewel. Maksudnya alhamdulillah gue belum pernah kenapa-napa nih. Gue pernah mogok sekali. Tapi itu hanya sensor crankshaft yang lupa gue ganti. Itu gue mati di tengah jalan tuh. Sampai harus pakai towing ini macam-macam. Itu efek karena menunda-nunda buat beneran. Karena gue nunda-nunda dan kondisinya juga lagi corona gini, gue juga ntar deh gitu kan. Nah, jadi sebenarnya spare part itu kalau udah rusak sebaiknya dibenerin atau diganti, jangan diakalin. Nah, terus kalau servis juga kalau bisa tepat waktu, jangan telat, jangan jangan nunda-nunda lah kalau bisa. Nah, kalau misalnya punya BMW sebaiknya sih jangan sampai rusak lah ya. Misal nih cooler matic, cooler engine itu kalau telat radiator nyampur tuh kayak kopi susu jadinya. Salah Ya kan? satu yang sering di N42 tuh. Ya itu salah satu yang di N42 ya. Kalau saya ukurannya adalah ngukurnya 2 tahun saya ganti, ya setelah 2 tahun saya ganti lagi. Jadi jangan sampai dia rusak dulu gitu. Nah kayak sensor crank nih kemarin saya udah ngerasa wah ini kayaknya mesti ganti, ini udah lama banget. Dari awal saya beli mobil belum pernah ganti. Jangan sampai mati tengah jalan. Saya udah tahu tuh penyakitnya itu sebenarnya. Nah akhirnya udahlah ntar aja deh, lagi corona lagi ini ntar deh gitu kan. Akhirnya kena deh saya di tengah jalan. Itu. Nah, kemudian ngomongin masalah perawatan nih. Kalau perawatan dari mobil lo nih, Diabol nih. Perawatan ya ibarat kata yang rutin lo lakukan lah, mungkin misalnya kayak ganti oli matic atau ganti oli mesin atau sebagainya. Itu lo lakukan yang berjangka itu tiap kapan? Kalau untuk oli mesin itu dia setiap 5.000, sebenarnya range-nya 5.000 sampai 7.000 km. Cuman karena gua orang maksudnya pinginnya itu sebelum 5.000 itu gua lebih prefer 4.800 itu udah mulai gua ganti. 4.800 itu kalau gua pribadi. Cuman sebenarnya itu bisa sampai 5.000 sampai 7.000. Kalau dari biaya itu berapa sih paling budget buat servis kayak gitu? Servis paling budget itu sekitar 1 jutanya Om Hende. Kurang lebih ya. Apa nih berarti? Kurang lebih kalau cuman oli ya, terus habis itu kita juga selalu pasti filter oli pasti kita ganti kan. Setiap ganti oli per Pokoknya 5.000. paketan buat rawat rutinitas deh kira-kira habis sejuta. Sejutaan lah, jutaan. Udah sama jasa segala. Itu per berapa? Sebulan atau Per 5.000 per kilo. 5.000 ya? Per 5.000 Oke. saya biasanya 5 bulanan. 5 bulan? Oke. Tuh, ini tanggapan dari usernya langsung ya. Bukan gue yang ngomong sendiri, bukan dibuat-buat, tapi mereka pemakai itu. Apalagi mobilnya juga N42 yang orang bilang gampang rusak, mobil yang gampang rusak menurut mereka, tapi mereka modifikasi kayak begini loh. Berarti kan nggak seperti yang dipikirkan pastinya. Gue pengen nanya, kalau pajak dari BMW M46 N42 ini beda nggak sih sama yang non facelift, re-facelift? Pastinya kalau tahu gue sih pastinya beda sih, karena dari tahun pun juga beda kan. Ya. Jadi yang pasti dari CC pun juga. Dari CC beda udah pasti Kira-kira beda. di kisaran angka berapa? Kalau kebetulan ini kan mobil dia pajaknya Jakarta Selatan. Jadi dia sekitar kalau saya dapatnya 2,8. 2,8. Kalau Bang Hendy? Saya kan Bekasi ya. Oh. Jujur murah sih, 1,9. Murah. Jakarta sama Bekasi bedanya lumayan ya. Mungkin lu kayak kena progresif kali juga. Iya. Kena progresif kayak 2,8 sama 1,9. 9. Beda kepala tuh. Padahal cuma beda daerah. Beda daerah. Nah, kalau dibandingkan dengan yang pre-facelift, katanya sih BMW M46 yang N42 ini katanya lebih irit. Bener nggak? Justru kalau menurut saya pribadi malah lebih irit M43 ya dibandingin yang N42. Well sebenarnya range-nya nggak akan beda jauh. Cuman 1718. Dibilang Sama aja sebenarnya. Tapi kalian masih menganggap lebih irit M43 dibanding M42? Kalau gua nggak, lebih irit mobil gue bisa 19 soalnya. Gue setuju hal itu sih, karena gue sama Dana kan pakai M42 juga sempat gitu kan. Dan itu jauh banget beda lebih irit dibanding M43 gitu. Tapi Bang Hendy kira-kira berapa satu banding? Gue nggak tahu ya. Kalau gue bisa 19 dengan kondisi lagi PSBB begini, apalagi pas awal-awal pas di jalanan masih sepi itu bisa sampai 110-an malah.
Nah, tapi kalau untuk udah jalanan macet 1718 lah, itu udah. Lu wajar boros karena pelak lo ya lihat. Mungkin bisa jadi ya. Iya, kayak kaki-kakinya bukan main, nanti kita bahas ya. Sama. Aduh bener ya. Emang karena emang gimana ya kalau misalnya dari spek Jalan harus agak pelan. jalan agak pelan. Terus tapi kalau misalnya kalau pendapat subjektif nih, konsumsi bensin itu tergantung kesopanan kaki. Tergantung kesopanan kaki. Tergantung kesopanan Pengaruh. Kalau berbicara soal tenaga, jauh lah lebih kenceng dari yang Tua pasti. pre-facelift ya, pastinya gitu. Kemudian lanjut ke modifikasi. Gue pengen tahu total modifikasi masing-masing yang udah pernah lo modifikasi di mobil ini. Kira-kira total itu habis berapa? Kalau kayaknya Ya biar temen-temen. Jadi ini biar teman-teman pada tahu ya. Ini mobil BMW N42 yang kata orang gampang rusak, tapi dia modifikasi jor-joran nih. Kira-kira lu dari Juli dulu nih bang. dulu lah. Lu udah ngabisin berapa duit buat mobil lu? Aduh, berapa ya? Kayaknya 100-an ada kali ya. Satu XXX deh. Lebih harga mobil. Ngelebihin harga mobilnya. Ya 11-12 deh sama harga mobilnya. Harga bekas ya. Bekas mobil. Oh, harga bekas sekarang nih. Atau Iya, pas sekarang lah. harga bekas sekarang kayaknya sama deh. Lebih deh, bisa Yang udah lebih. lu ganti apa aja? Contoh-contoh aja sebenarnya. Contoh yang pasti body kit. Oke. Body kit pakai MTEK Coupe. Oke. Cuman fitted di sedan. Terus yang pasti ini splitter CSL. Lalu velg ya pastinya yang paling kelihatan. Jadi ini new fitment ya. Ini pas banget DWA review nih lagi new fitmentnya Diabol ya. Iya velg. Chambernya udah kayak orang-orang Jepang cuy. Ya ini lagi sakit kaki nih. Abis velg, setelah velg Airsus by Acacia dia 2 titik 2 point. Siap. Itu kurang lebih. Ada lagi? Kurang apa lagi ya? Sisanya udah sih paling yang Di perintilan mesin ada ubahan nggak sih di mobil? di mesin standar. Mesin standar. Tadi gua belum sempat nanya, kerusakan paling parah di mobil apa? Kerusakan paling parah Pernah lo alamin? oli separator sih. Oli separator. Itu yang paling karena nyarinya itu penyakit bisa jadi oli separator itu yang prosesnya butuh lama. Karena pertama yang diganti itu awalnya filter bensinnya dulu, tapi ternyata kumat lagi. Dia pincang, jadi rada hampir mogok sih. Tapi untung aja langsung dimasukin ke bengkel dan akhirnya ketemu kalau misalnya yang rusak itu oli separatornya. Jadi langsung gue ganti. Nah, jadi itu tuh dari Bro Juli. Sekarang ke Bang Hendy nih. Bang Hendy modifikasi udah ngabisin berapa nih buat mobilnya, terus apa aja yang udah diganti? Kalau modifikasi sih sebenarnya sih udah ngabisin 1XX lah ya. Udah ngalahin harga mobilnya gitu. Sama-sama 2 mobil gokil, 2 mobil hits kalau gue bilang. Nah itu apa aja yang udah Bang Hendy ganti? Ngabisin 1XX. Sebenarnya gini, ini lebih banyak ke part OEM sih. Part OEM itu lebih pengen merubah ke 330 sebenarnya. Jadi bumper MTEK, spion retract, terus kre belakang, armrest, setir, head unit, subwoofer Harman Kardonnya, lebih kayak gitu-gitu sih. Terus beberapa perbaikan di ya mesin ya ada, saya hitung lah ya, begitu hitungannya modif tapi sebenarnya standar sih, perbaikan aja gitu loh. Terus beberapa lagi ya, moonroof, ducktail, terus apa lagi? Udah sih velg palingan, itu aja. Fitmentnya pokoknya kalau bisa dibilang sih ya enak dilihat lah kalau mobil Bang Hendy ini. Jadi dua-duanya punya style tersendiri ya. Jadi kalau mobilnya Juli ini ngeri kalau gue ngeliatnya, bener. Sangar. Kalau Bang Hendy ini kalem gitu kan. Memang 2 style yang berbeda tapi dengan satu jantung yang sama, N42 gitu. Nah terakhir gue pengen minta tips dari kalian berdua nih. Kalau beli BMW M46 N42 apa sih yang harus diperhatiin dari Bro Juli dulu? Yang harus diperhatiin pokoknya cuman satu deh, ganti parts jangan sampai telat. Udah itu aja sih kuncinya. Pokoknya jangan sampai nunggu rusak. Walaupun itu baru nanti aja gitu, Jangan ditunda-tunda karena ya sebenarnya semua BMW sih nanti dia penyakitnya bisa merembet. Gitu. Oke, itu
pesan dari Bro Juli tuh. Kemudian dari Bang Hendy nih, kalau mau beli BMW M46 M42 apa yang harus diperhatiin? Yang harus diperhatiin itu ya pasti dari sektor mesin, interior. Sebaiknya sih interior ya. Awalnya interior dulu. Ini masih ori apa enggak ini kan. Terus langsung ke luar ke mesin. Dari mesin, transmisi, terus habis itu barulah ke bodi, kaki-kaki. Kalau kaki-kaki bodi sih nggak mahal sebenarnya. Nggak mahal. Tapi kalau yang ribet itu yang transmisi sama mesin. Itu aja. Itu dicek deh. Pokoknya kalau bisa bawa montir, bawa scanner, udah scan aja dulu. Gitu. Ya berarti di scan ya kalau mau beli N42 ya, benar nggak? Ya harus. Oke. Nah, salah satu kuncinya itu. Jadi bisa dibilang kalau kesimpulannya sih menurut gua N42 itu nggak seperti yang ditakutkan orang banyak gitu kan. Ya kan? N42 katanya gampang rusak, tapi ini loh buktinya. Mereka berdua gitu. Di sini kita bukan settingan, bener nggak? Iya, bener. Bukan buat-buat, tapi memang berdasarkan pengalaman dari mereka gitu kan. Mereka selaku pemakai dan udah 3 tahun, Bang Hendy udah 4 tahun gitu kan. Dan mereka pun menikmati gitu. Mereka modifikasi gitu kan. Mereka ya seenggaknya di sini berarti ini mobil bukan mobil gagal. Banyak yang bilang gitu. Katanya ini mesin gagal lah segala macam. Padahal mah ya intinya rasain dulu baru komentar gitu. Iya, rasain dulu. Oke, itu aja. Kita masuk ke kesimpulan. Ya, kita masuk ke zona kesimpulan. Jadi kesimpulannya kalau menurut gua BMW M46 N42 itu enggak seburuk yang orang pikirkan sebenarnya. Itu yang pertama. Nah, kesimpulan yang kedua, kalau ada kerusakan di mobil BMW N42, usahakan jangan ditunda-tunda, tapi langsung dibenerin. Kenapa? Karena itu bakal menjalar katanya. Nah, kesimpulan yang terakhir menurut gua, kalau mau main BMW M46 N42, usahakan pakai dulu, baru komentar.